Nah di situ udah gue mulai akrab sama Genes. Ya, kenal. Iya, kenal. Yang tanemin gua. Iya, dulu gua sama Genes udah kayak sama-sama ini dah. Tengil lah. Iya, apalagi tengil dah. Dia nggak bahasa tengil dah. Oh, iya. Dijegat juga. Ya kan? Nah di situ dah mulai perang dah tuh. Kaki gua kena ketembak. Reformasi kan 98. Iya. Ya kan? Nah. Setahun itu Iya. tanggal 5. Sebelum 12 Mei di Trisakti, di Mercubuana dulu. Udah, waktu itu gua ada rapat kira-kira hampir 200-an lebih. Besok kita aksi istana. Waktu istana masih sakral. Iya. Di 99 waktu Habibie masih jadi presiden. Budut itu jangan jadi organ taktis. Dan juga jangan jadi organ pragmatis. Kenapa? Ya karena itu dampaknya bakalan kita sama temen yang dulu kita bangun persaudaraan itu jadi hilang. Iya jadi kelihatan tegang gitu. Iya. Ya, lanjut kuliah. Nah, pas lanjut kuliah gua kuliah semester 1 semester 2 gua masih ikut budut masih setahun gua. Kan mercu. Jadi kata orang tua gua begini, dulu gua mau masuk IKJ. Iya, seni. Karena kenapa? IKJ kan nggak jauh dari masih di daerah pusat tuh. Oh, iya. Atau UBK. Jadi gua ke budut itu dekat. Iya. Iya kan? Negaria. Iya, mau deket lah kan Iya. gitu, kalau di pusat. Orang tua gua nggak ngizinin, lu jangan kuliah jauh-jauh jatuh gitu. Dulu kan orang tua jauh lah anggapannya. Orang gua waktu gua kasus masalah di sekolah aja gua ada ajak ke situ aja. Dia bilang, "Mas, iya aduh. Sekolah jauh banget nih. Jauh banget." Cuma karena ada kesenangannya di dia karena agamanya kuat orang tua gua. Dia senangnya ke Istiqlal. Oh iya. Sama aja dianggap Jakarta Arab. Iya. Dia diajak ke Mekah. Coba kalau kesannya nggak ada itu, ya mungkin nggak mau kali. Seneng gua ajak ke situ, ke Istiqlal. Udah lu jangan sekolah jauh lagi dah, gitu. Repot lu nggak ini lah. Ntar gua dipanggil nih. Ya kan? Udah yang deket-deket aja kuliah. Tadi rencana gua IKJ kalau nggak UBK. Akhirnya lu pilihan ke Mercu. Karena kan dekat jurusan mesin. Oh, ada dia. Tapi mesin gua nggak lulus, nggak dapet di mesin. Terus? Dibuang ke informatika. Ya. Informatika, karena informatika waktu itu fakultas baru. Oh iya. Dia kalau nggak salah itu tahun 94, 96-nya ditutup, mau ditutup, 97 diambil lagi. Diambil lagi. 97-nya. Iya. 96-nya nggak ada muridnya nih. Iya. Nah senior 94, 95, 94, 95 bertahan agar ini dibuka lah 97 jadi buangan. Yang nggak lulus tes di mesin dibuang, terus buangan elektro yang pindah ini yang udah maksudnya yang udah pernah kuliah di elektro itu banyak yang dipindahin. Udah tuh, jadi gue punya sejarah juga ada buangan elektro ke informatika. Ini anak ya tengil ya kan, kalau ke kuliah semuanya ada datangnya. Iya. Ya kan? Buat ini anak kuliah, tapi enggak dibuang ke angkatan gua 97. Iya. Dia angkatan 95. Oh iya. Ya kan, karena ada kan 95 tuh kan karena udah mungkin karena ini dibuangan itu. Nggak tahu mah gua tuh anak buatnya anak dalam kuliah. Ya kan? Udah gue sering ketemu dah tuh. Udah pas gue kuliah, gue ketemu di reuni Akbar 2008. Nggak tahu anak 95 senior gua. Iya.
Lah lu kan Ah, di mercu ya? iya. Buat gitu. Iya. Menuju keluar, nggak selesai. Tadi di pas Mas 95 Sipul. iya enggak Sipung, opung. iya itu, tapi kalau pas di pas penataran itu nggak ketahuan. Enggak. Jangan ada jarang datang. Iya. Karena bebuangan mungkin juga kuliah juga udah malas kali. Nah, lu yang berapa semester yang masih ngikut sama anak-anak ngedidik atau iseng? Ngedidik. Ngedidik adik-adikan. Ngedidik. Dulu kan kalau kuliah kan begini. Kalau kuliah itu kan kalau lagi nggak ada jam pelajaran, Oh, gua ke sono. iya. Kalau seandainya gua libur, gua ngedidik, Nah, ngebasis iya. sama temen-temen. 1 tahun lah. 1 tahun gua ngerasain, Nah. orang sampai gua ya hampir kehilangan nyawa juga gua. Pas malah pas kuliah ya. Iya pas malam kuliah di Hmm. jembatan gantung sama Komplek Ambon, nama Komplek Ambon. Nah, itu lulus di Mercu. Gua di Mercu lulus. Gua ya pokoknya sejarah Mercu ntar gua ceritain dah. Iya. Lulus tidaknya ntar gua ceritain. Jadi kalau di Mercu, gua kan terlibat di Mercu pas gua udah itu gua kan hedon juga tuh. Ya kan, setahun gua nggak ikut aktivis nggak. Jadi gua kerjaan gua hedon, hidup hedon gimana sih? Nah. Ribut, senak lu dewe lah. Iya. Di kampus ngikut anak-anak tim penataran gua dulu. Nah, Tim penataran kan tuh kan macem-macem tuh, iya. macem-macem anak. Ada anak anak 24, ada anak Iya, campuran dah tuh gue di Mercu. Jadi kan dulu kan belum tahu gue anak budut ya kan. Bagian gue tahu ada anak Al-Azhar kan gitu. Kalau lu udah mulai masuk organisasi di Belum. Jadi baru macam hedon begitu. Ya udah gue sering ikut anak mobil tuh. Nongkrong anak mobil karena temen gue anak. Udah tuh gue sering jalan ke sono kemari ke puncak. Iya. Banyak tuh anak kreo pada tuh kan. Iya. Banyak Masuk orang borju kayak borju dah. Iya. Gue nge-coach di sono ya kan. Udah. Nah pecahnya 97 kan pecahnya Oh, itu. reformasi kan 98. Iya. Ya kan? Nah. Setahun itu Iya. tanggal 5. Sebelum 12 Mei di Trisakti di Mercu Buana dulu. Oh, ininya. Pecahnya. Chaosnya di situ dulu. Iya, pecahnya. Ya. Jadi awalnya mah dulu tanggal 5 itu ya gue sih mau kuliah sebenarnya, bukan aktivis. Kalau gue bilang gitu barak inian mulu aparat gitu di lapangan Mercu Buana tuh samping tuh, yang sekarang lapangan Kembangan. Pokoknya apaan kata gue itu ya, gue mah ya karena mau kuliah udah, jadi mungkin udah ada yang aktivis yang terdidik. Ngumpulin dah tuh di halaman depan rektorat pas jalan ya kan. Iya. Di situ ada orasi dah tuh senior ya kan. Ya, mungkin orang yang udah berpandangan politik kali. Ya gue ikut-ikutan gitu. Dengerin ya kan. Gini. Ya udah. Karena memang gua lahirnya di Budut ya kan. Iya. Punya dendam masa lalu sama aparat ya kan. Ya kan? Zaman kita sekolah dulu pernah disiksa, diinin. Nah di sini mah kapan lagi gua bisa ngelawan aparat tuh awalnya. Di situ lah. Ya gua karena memang jiwa-jiwa tempur ikut bentrok. Tapi lu nggak ikut orasi? Enggak. Karena kan diserang tuh kampus juga tuh tanggal 5 tuh. Oh, digerebek lah. Iya, dibubarin, mau dibubarin, Iya. dilawan lah tuh, ya kan, sama-sama, ya namanya. Dulu kan memang ada undang-undang tuh aparat ini nggak boleh masuk kampus gitu, Iya. karena politik nggak boleh ini. iya pokoknya aparat nggak boleh masuk ke kampus. Iya. Pokoknya kalau seandainya memang ini ya itu berhak dihakimi lah sama mahasiswa.
Itu awalnya kan dulu kan Intel banyak yang ada di dalam. Namanya Intel ya kan bisa aja nyaru, bisa aja jadi mahasiswa juga. Iya. Bisa jadi mahasiswa juga kan. Itu gua mah belum paham dia lah. Ya ikut-ikut begitu aja, bentrok dah tuh. Perang, tembak-tembakan. Baru karet. Kena lu? Enggak. Ya gua kan baru ini. Udah tuh ada sapam Babe Sanip kena tuh pipinya, tuh pipis pipinya kena tembak. Udah tuh tanggal 5 Mei sebelum kejadian 12 Mei Trisakti 11 12. Awalnya di Mercu Buana dulu. Tapi lu nggak ketangkap tuh pas tanggal 5? Enggak, ya orang namanya baru ikut-ikutan, orang baru. Nah, setelah itu lu baru yang 97? Udah, jadi ceritanya pas itu udah. Yang Trisakti ikut? Karena gelombang ini, ya gue masih tujuan, gue nggak ada pikiran berpolitik atau berorganisasi. Ya udah karena gue, nah ini waktunya gue lawan sama aparat. Dendam lah dulu gue disiksa di ini kan. Ya dendam di sekolah. Ikut dah, kadang-kadang ikut, kadang sering ikut dah tuh demo ini termasuk di Trisakti. Cuma ikut-ikutan doang. Nah, karena ada senior gue lah. Akhirnya kan waktu ikut udah tuh belum terdidik dah. Waktu 11-2 kejadian Trisakti tuh gue belum terdidik, masih ikut-ikutan. Sampai kejadian Semanggi 1. Nah, ke Semanggi 1 gue sering ikut. Dulu kalau wilayah sini kumpulnya di Trisakti. Ikut tuh gua, hobi gua. Ikut. Ya kan? Sampai ke DPR lu ikut? Iya, pokoknya gua di Trisakti dulu, pokoknya titik kumpulnya Mercu diselipi di brigade sama aparat. Mau ke DPR. Dibubarin. Akhirnya kan gua nggak pulang dah tuh, ikut-ikutan doang, belum ngerti juga. Iya. Gua widuri. Gua diselipi diinin waktu itu ini lari gua ke Universitas Widuri tuh yang di Palmera. Iya. Nah dari situ gua geser ke Mustopo. Muter. Nah, Mustopo juga di masih depan para pertigaan Plaza Senayan. Dijegat juga. Ya kan? Nah, di situ dah mulai perang dah tuh. Kaki gua kena ketembak. Kena? Kaki gua. Iya, pokoknya enggak. Peluru itu. Pokoknya mulai dari sore sampai pagi itu nggak berhenti dah tuh. Sajam. Itu peluru enggak, sajam. Peluru karet juga. Jadi gua jadi ceritanya begini, gua bermalam di situ di Mustopo. Dia kan genting dah tuh pokoknya. Semanggi 1 tuh. Nah, Semanggi 1 itu gua bentrok di depan Plaza Senayan tuh, pertigaan itu tuh yang mau arah Mustopo. Iya. Sampai malam maghrib. Jadi gua orang nekat kan, kayak gerobak gua dorong. Harga gituan gua ini kan. Senior gua 93 ngeliat. Iya. Ini orang selon banget ya gitu. Enggak takut sama Iya. itu apa peluru Iya. gitu ceritanya. Di situ dah gua mulai dilihat tuh sama senior gua namanya Asnil Tan. Sekarang dia jadi staf khusus Presiden. enggak, staf khususnya Beni Ramdhani. Itu BIN ya? bukan Ex-BIN. Badan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Iya. Sekarang dia udah. Nah begitu gua kan kemarin juga sering udah tuh pas gua kaki gua ketembak tuh Mustopo dimasukin lah tuh alma mater merah. Mau di inilah pokoknya alma mater merah yang dicari. Gua kan alma mater merah kan. Iya, Mercu Buana.
Gua udah ini. Nah pagi, gue inget tuh pagi. Ternyata udah akhirnya gue bermalam di Mustopo. Nah pagi, aksi lagi dah tuh mau ke DPR. Tapi peluru itu nggak terlalu kena di kaki. Gue cuma melendung doang. Oh. Melendung doang kaki gue nih di sini nih di samping kiri. Jebol nih sepatu warrior. Oh. Kena Iya, gua sepatu dulu lah. warrior. Robek warrior. Ini kaki gue melendung. Iya. Melendung doang nggak tembus, melendung bengkak. Ya kan masih bisa jalan ya kan. Udah. Gua pagi-pagi gue inget tuh. Aksi mau ke DPR. Aksi lagi di depan Mustopo. Ingat gua ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ada. Ahmad Dhani. Salah satu korlap juga. Dia mesti ya? Hah? Nggak tahu udah ada kumpulan di sono gua. Karena kan lu kenal aja. Karena ada kepentingan waktu itu kan memang banyak ini juga kan. Iya, artis juga artis apalah juga. gitu. Ya kan banyak kan. Udah begitu itu nggak sampai bentrok. Bentrok-bentroknya di Semanggi. Nggak tahu itu, mungkin tarik mundur, diperkuat di Semangginya, makanya kejadi Semanggi 1. Kejadian Semanggi 1 kan, Atmajaya. Iya. Nah, tembus udah ke DPR. Tembus ke DPR. Itu ada di mana tuh DPR nih? Gue DPR gue nggak naik sampai itu. Saking gembiranya gue mandi aja tuh di orang nggak pulang-pulang, gimana sih udah bau. Iya. Di kolam gue jemur aja udah seneng kan. Pas kayak Soeharto lengser itu. Kirain lu naik di. Enggak, gue nggak naik. Gue pada nyebur aja di situ ya. Tapi di situ ada yang kegembiraan udah. Pas itu selama demo yang di DPR itu lu ketemu sama anak-anak. ada yang ketemu enggak? Enggak ada. Oh, karena nggak kelihatan alma maternya ya? Enggak ada, iya. Iya, mereka bawa alma mater sendiri di kuliah. Enggak. Udah, sejarah itu Semanggi 1 DPR. Nah, akhirnya lu gue mulai dari situ. Masuk aktivis. Akhirnya gue masuk aktivis. Bikin namanya dulu, gue kan bukan di SKSMJ, karena SKSMJ itu, tapi gue pro ke SKSMJ, si Omen waktu itu yang megang senat. Nah gue ke Asnilnya. Asnil itu kan bukan orang SKSMJ maksudnya, bukan lembaga formal, bukan. Menwa gue nggak akur, Menwa kan karena dianggap kaki tangan pemerintah waktu itu. Iya kan, mata-mata lah. Gue sering ribut sama Menwa. Nah di situ gue dididik lah, wah ini orang nyalinya udah secara mental udah kuat. Buat korlap nih, cocok. Dididik gue. Dididik lah gue tuh, mulai dah gue paham. Politik itu apa? Lu tuh ditanya, lu tujuan lo ini apa ya kayak gitu? Ya gaya-gayaan aja. Iya kan? Iya. Gaya-gayaan aja gitu awalnya. Salah gitu, lu harus ada target, harus ada ini. Minimal lu bisa berbuat terhadap bangsa dan negara. Iya. Kata dia begitu. Ya udah. Udah gue dididik. Gua masuk namanya KAM UMB. KAM UMB, bukan SKSMJ ya. Karena SKSMJ kan senat itu, orang-orang pilihan lah, orang-orang ini lah, formal lah, gue non formal. Namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Mercubuana, KAM UMB. Udah isi Asnil lah tuh. Udah begitu setelah kami ini sering demo kan, demo kan itu kan kadang-kadang ini mercu, bawa Atpan, KAM UMB. Nah, benderanya bersatunya sama apaan aja nih. Ya kan. Misalnya nih, dulu kan pernah ada bikin kami, ada apa gitu. Enggak, belum masuk ke situ gua. Belum ke itu. Dulu ada yang namanya Kamjak. Kamjak. Ya kan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Jakarta. Kamjak. Nah, Barat itu dulu kan beberapa kampus nih diambil KAM UMB masuk. Itu jadi disebut Kamjak tuh, Kesatuan Aksi Mahasiswa. Gua masuknya di Kamjak. Lalu posisi lu apa? Gua masih anggota? Iya masih itu aja dah, Kamjak. Iya, bukan status sih ketua atau apa? Enggak, belum. Tidak ada karena diiniin. Ya pokoknya gua kan dulu orang yang nggak bisa
nggak bisa ngomong. Udah Jadi deh, orang gua tenang aja dah. Gue orangnya emosi, nggak seneng sama orang. Udah. Iya. Urusannya fisik bukan omongan dulu. Iya. Karena gue sering nih, karena gue sekarang aja gue dididik, jadi apa-apa tuh harus Lihat dulu. komunikasi dulu, apa dulu. Step by step lah. Iya, nggak usah langsung dulu kan kalau udah ada nih sama orang, gue sikat aja tuh orang, nggak pakai ngomong udah. Di situ dididik, jadi gue lebih mengedepankan rasa manusianya gitu. Maksudnya persoalannya gitu. Iya. Nah, Udah, jadi gue di kampus juga sejarah gue juga cukup menarik ya. Jadi ceritanya kalau di Mercu Buana dulu itu ada yang namanya anak mesin. Mesin itu berkuasa. Mesin berkuasa. Ada pokoknya ada pentolannya. Nah, gue kan bagian dari fakultas mesin, fakultas teknik. Masuk FKTI. iya. Walaupun istilahnya lu Fakultas Teknik Industri. Iya. Nah, di situ ada mesin, elektro, informatika. Iya. Tuh. Tuh awalnya. Nah, jadi sejarah informatika ini kan orangnya sedikit nih karena bukan fakultas, jurusan baru. Iya. Dianggap. Udah lu apa kata anak mesin? Oh iya. Dulu kan ininya sama anak ekonomi. Ekonomi kan gedungnya depan. Iya. Kalau teknik kan gedung biru tuh belakang. Di situ. Nah, sering bentur tuh. Jadi kayak namanya itu junior kan udah gitu. Nah, gue pernah punya kasus sama ya udah dengar mesin dah. Waktu gue masuk Mercu Buana, gue dipisahin. Jadi memang banyak anak budut tuh yang ikut pentolan di mesin. Iya. Nah, gue dipisahin, lo anak mana? Islam budut, gue dipisahin. Kode nih. Gue nggak diapa-apain. Iya, dikodein nih. Jadi tuh mereka lihat gue di profil STM gue sama di kampung. Iya. Jadi gue nggak ditatar banget Iya. gitu. Wah, ini orang gitu ngeri gitu jadi ceritanya. Nah, mungkin karena itu juga ya gue di Mercu ya sangat Pandang ya. pandang bener. Karena sejarah Mercu ya punya lah gue sejarah Mercu yang nggak baik, ada tanda kutip nggak baik. Iya. Sampai diserang sama anak kampungan gue. Iya. Ini gara-gara ribut aktivis. Jadi dulu gue dulu kan yang namanya aktivis itu kan perebut kekuasaan BEM kan ada. Jadi gue ngajuin temen-temen junior gue. Ya kan. Sebelum ke situ gue setelah gue masuk itu Kamjak, terus gue ditarik sama banyak lah aktivis ya karena jiwa revolusioner banyak aktivis yang melirik gua gitu. Salah satunya Porkot. Oh iya. Aldian. Pokoknya sejarahnya gua udah tahu semua dah pokoknya sejarah kalau gerakan mah. Jadi mereka tuh PMI milih ya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Yang underbow-nya NU. Nah, itu ketua gua, ketua Jakarta Barat itu anak Untar, namanya Arif Rahman. Iya. Sekarang Sekjen PP. Iya. Sekarang dia jadi Sekjen PP, Sekjen Yapto. Terus dia juga staf khususnya wakil presiden, namanya Arif Rahman. Jadi PMI. Dan hubungan gue juga masih baik sampai sekarang sama dia. Nah, level tertinggi di kampus itu lu statusnya apa? Nah, di kampus gue pernah jadi ketua komisariat PMI Mercu Buana. Lu akhirnya lu milih ke PMI. Nggak ke Porkot. Nah, organ taktis masuk Porkot. Aldian sering datang. Iya. Aldian. Sempet
deket sama ya pokoknya namanya anak gerakan ya deket lah karena mungkin cara pandang gerakan dari dulu juga kan gua memang ya berseberangan kadang-kadang Iya. sama Aldian. Gue punya sejarah juga itu waktu gue di Porkot juga gue pernah beda pandangan ya namanya rapat-rapat ya rapat-rapat di suatu ruangan untuk menentukan argumen ya memang kritis. Oh, bisa Ya, tonjok-tonjokan. bisa tonjok-tonjokan, bisa lempar-lemparan bangku. Oh. Sampai gua dulu mau keluar dulu kan gua punya isu waktu di Mercu Buana itu bubar. Oh, itunya yang bakalan diisu mau Iya. ditaikin untuk demo. Pokoknya gua tuh gua isu gua bubarkan Aldian gak. Nah nggak semua anak kam masuk, gue salah satu yang masuk di Porkot. Nah itu gua Sebelum reformasi 98 itu kan. sudah sudah. reformasi kepentingan begitu. Oh. Dia Hmm. gua bubarkan. Isunya kan nggak sama. Ya kan? Di situ. Tapi ini kan isu umum kan? Isu Iya, isu-isu ya umum yang udah negara basi ya. lah. Ya, udah basi. Bukan isu kerakyatan sih kalau gua anggap. Ya itu udah basi lah. Iya kalau cerita isu kerakyatan kan bahasanya yang kalau kita mainkan isu kerakyatan kan isu-isu misalnya ada kenaikan BBM, Ya, sosial lah. Ya itu kalau isu-isu kepentingan kan Oh. ya kan itu kan kepentingan wah gua bubarkan gua dia itu dianggap kan bukan enggak semua orang sepakat sama isu-isu itu. Iya. Akhirnya gua di Putan Tular waktu itu. Gua waktu di rapat waktu itu si Aldian mimpin rapat. Gua tarik apa sih keluar dari rapat karena nggak beda pandangan politik ya. Pandangan. Tujuan. isu. Isu. Ya sempat gue sampai di ini ya udah gue ikutin karena gue lihat anak Porkot semua. Ya udah, nah setelah saya ya udah gue ikut dah isu-isu lo yang lo mainin. Nah udah selesai itu, nah ketika besok dia mau aksi gue nggak ikut. Oh. Cara gue begitu. Oh, grup lu nggak ikut, Iya, kelompok lu. Iya, kelompok gua. Waktu itu jangan karena jalan. gua bawa gerbong Iya. dan emang udah gerbongnya di semua nih di Putan Tular kan Porkot dulu kan Porkot itu kan basisnya nggak UKI. Apaan tuh? YIN sama Putan Tular. Basis dia. Nah, gua kan udah kalah ini kan daripada napa ribut di situ nanti yang banyak korban. Iya. Udah kita ikut apa yang dia. Oh, tapi pas jalan gua Iya, enggak. ketika besok aksi gua nggak hadir. Iya. Udah mulailah tuh gua berseberangan sama kelompok mereka. Gua gak keluar dari Porkot sampai gua dirayu-rayu lagi, dia ngutus anak buah Aldian, ngutus orangnya, gua enggak. Akhirnya gua masuk PMI. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang lebih Karena gue pikir waktu itu basicnya gue pikir gue NU. Iya, Muslim lah. Muslim, masuklah gue di PMI. Tarik sama si Arif Rahman itu. Udah gue berjalan. Nah, gue pernah main bukan waktu itu gue belum gue udah pernah di PMI, tapi gue pernah mainkan isu beberapa kampus, tapi nggak ngatasnamakan PMI. Oh, underbone lah lo ngambil ini ya. Pakai nama organ-organ kampus, Iya. kumpul di Mercu Buana. Waktu itu isu memang gue masih main isu kan. Iya.
sama nggak percaya sama pemerintahan Orde Baru waktu itu. Iya. Waktu itu masih Habibie. Ya kan? Itu tuntas lah gitu. Iya, usut tuntas lah itu. Gue mainkan, gue sampai rapat beberapa organ. Nah karena isunya nih dianggap gue matching, dianggap orang enggak, karena bahaya. Waktu itu Orde Baru masih berkuasa. Iya. Zaman Habibie. Udah, waktu itu gua ada rapat kira-kira hampir 200-an lebih. Besok kita aksi istana. Waktu istana masih sakral. Iya. Di 99 waktu Habibie masih jadi presiden. Ya kan. Nah. Gue tetap main bubarkan karena Orde Baru kan masih ada bau bagian dari kapitalis. Iya. Di belakangnya Amerika. Oh, lebih ke sana karena karena PMI memang, lagi juga. Iya, di situ. Udah gua main di situ. Gua rapat waktu gua mau aksi. Besoknya lagi nyusun strategi teklap apa segala. Ya kan? Udah. Di hari rapat terus itu kan. Hari malam-malam. Pas udah mau hari hanya besoknya aksi ada 25 orang. Besoknya mau aksi. Iya, ternyata 25 orang. Nyusun nih. Struktur orang. Udah. Jenlapnya siapa? Korlapnya siapa? Yang bakar bendera siapa? Udah. Waktu itu kebetulan anak mercu semua, tinggal 25 orang. Udah gue mainkan isu itu udah. Nyampe dah tuh ke tempat, ke lokasi. Ketika gue mau aksi, udah tuh bagi-bagi ini. Waktu itu korlapnya Asnil, jenlapnya Asnil yang sekarang jadi stafnya Habibie. Terus korlapnya Jidan karena jadi wartawan di Balai Kota. Yang bakar bendera gua 9 orang. Udah tuh. Nah pas udah mau aksi, udah siap bis. Yang datang cuma 9 orang. Berkurang lagi. Karena memang waktu itu kita aksi kalau enggak cacat hilang. Iya. Nekat dah gambler nih. Iya. Nekat 9 orang. Ya udah. resikonya itu. Ternyata pas gue udah sampai istana kan gua nggak rapi tuh kan 9 orang. Keluar langsung pas keluar dari Metro Mini. Bendera gua udah bakar, gua bawa ke depan istana tuh. Langsung kan ini udah dijagain kan ring. Waktu itu emang masih sakral. Iya. Ring 1 masih sakral, masih belum boleh di demo. Dianggap sakral. Udah lah tuh. Akhirnya gua disikat. 9 orang itu masuk ke Polda. Interogasi lama dah. Interogasi di Polda karena gua ditampung gua di tampungan sama dicampurin sama ini, gua protes. Karena gua bagian dari tahanan politik, bukan tahanan kriminal. Iya. Protes begitu, akhirnya gua dipindahin. Ya kan, bukan di penampungan yang tempat-tempat. Ya, iyalah. Udah tempat enak kan. Iya. Tahanan politik udah. Proses BAP akhirnya yang dari 9 orang itu yang masuk cuma 3. Oh. Termasuk lu. Gua salah satunya karena lu bawa bendera. Jenlap, Korlap, bertanggung jawab kan. Iya. Jenlap kan jenderal lapangan, Korlap kan koordinator lapangan, nah gue yang bakar bendera, bertiga. Keluar gue ngandang di Polda. Nah gue udah wanti-wanti, aduh gimana nih kan. Nah karena gerakan mahasiswa ini kenceng, anti kapitalis, akhirnya ngikutin tuh seluruh nasional lah.
Oh, nyamber dari aksi yang Iya, pokoknya dari aksi itu ada yang demoin Polda, suruh dikeluarin. iya, Nah, itu. Semuanya ngikutin nih. termasuk pemicu. Iya, lu Semuanya- termasuk pemicu. Nah, semuanya ngikutin nih. Jadinya isu itu dapet Iya. secara nasional. Iya. Diikutin. Hmm. Ya kan seenggaknya pemerintah waktu itu kan pusing. Iya. Kalau seandainya dia ini makin gawat. Iya. Negara dalam keadaan gawat dianggap. Iya. Itu. Akhirnya gua ini ya udah gua boleh keluar dengan jaminan inian gua apa? Dekan gua, dekan teknik. Ya udah. Dekan teknik. Udah. Jadi kalau sejarah mahasiswa nih. Pergerakan mahasiswa, Pergerakan mahasiswa. lu Udah. di dalam mahasiswa. Udah gue di ini udah. Gue calling down tuh. Gue sering di didatengin sama intel negara lah. Iya. Kelas gue udah inilah. Bang, besok mau aksi kemana? Karena gue pengen nenangin hati orang tua. Karena orang tua gue kan nganggapnya di kampung gue, dia mah ketangkep biasa yang dulu dah. Iya. Bahasa Iya. kalau nggak ribut nggak ini. Iya. Ini cara pandang gue, dia mah udah biasa begitu kata Iya. orang kampung kan. Karena waktu itu hampir semua di koran itu di cover depan. Orang-orang. Deadline-nya cover depan semua itu Iya. waktu gue 9 itu. Jadi kata orang kampung gue ya udah biasa dia begini. Ya gue ini ngademin orang tua gue lah. Gue diintelin terus. Bang besok mau aksi apa? Karena memang gue komitmen. Ya udah, gue setiap aksi kecolongan terus kan. Tetap waktu itu kan. Ya udah perjalanan udah begitu. Udah. Akhirnya gue waktu itu pemilu ya, Iya. 90-an ya, terpilih Gus Dur. Oh iya, pemilu percepat kan? Iya, pemilu percepat. Ya. Akhirnya gue lebih aktif di PMI, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di PMI, nah gue sering ngawal Gus Dur. Ya karena ketemu dong. sering ikut ngaji. Oh, Ya gue presiden selama yang gua ini yang pernah gue cium tangannya Gus Dur. Karena gue bagian dari underbow-nya dia kan, PMI kan. Iya. Maksud Gus Dur. Waktu itu memang sampai pelengseran dia gue juga paham lah, mungkin nggak bisa gue ceritain. Nggak usah, ya udah. Karena itu Terlalu ini ya, banget terlalu vulgar. Sebenarnya kan kasusnya dia kan nggak terbukti sebenarnya. Ya udahlah kalau Iya. ya lu akhirnya lulus tuh. Enggak, waktu itu Cuti dong. gue sering cuti. Heeh. Sering cuti. Waktu itu Amin Rais masih jadi ketua MPR. Iya. Waktu zaman Gus Dur. Iya. Gue punya sejarah nih di Amin Rais. Karena Amin Rais menganggap dia tokoh reformasi, dia jadi ketua MPR kan. Nah gue akhirnya berseberangan sama Amin Rais. Pada saat itu. Iya, karena ketika dia udah dapat jabatan, waktu itu kan di Diksar Bini jadi guru besar Mercubuana, dia datang. Setelah itu kan gue Amin Rais kan datang ke Mercu, Nah, gue demo. nggak mau dia datang. Iya, dia datang. Karena kenapa? Gue sudah tidak percaya lagi sama Amin Rais. Iya. Karena kepentingan lo cuma kepentingan Iya, tidak sesuai lah. ya nggak sesuai dengan cita-cita awal. awal itu MPR. Akhir terjadi ribut di situ, penginjakan mobil Amin Rais waktu itu.
Ya dia jadi ketua MPR. Iya. Mobilnya kan diinjak waktu itu. Sampai gua ribut sama kan mobilnya kan diinjak sama anak Pertubuana. Itu udah kuda. Sampai gua ribut sama Kami Idris waktu itu menteri, waktu itu salah satu Kami Idris itu menteri apa tau? Dari Golkar juga. Sampai gua udah kuda kan, sampai gua ribut sama pengawalnya. Sampai gua ribut sama Kami Idris ya kan. Udah, karena Didik Rajbini ini kan salah satu wakil rektor gua. Iya. Ya terus? Salah satu wakil rektor gua. Akhirnya disitulah gua kena apa? Sanksi administrasi. Bukan sanksi administrasi lagi. Oh, dikeluarin. Dari beberapa orang itu Keluarin. Oh, jadi status lu nggak lulus karena di DO. Ya, di DO, bukan di DO karena itu. Karena pendidikan, tapi karena aksi itu. Nah, aksi itu. Mungkin ya itu risiko perjuangan. Gua anggap itu risiko perjuangan. Ya, lu udah milih itu kan. Iya, risiko perjuangan gua. Iya. Udah. Tapi gua nggak habis pikir nggak salah itu. Lu masih protes. Gua masih protes. Akhirnya gua dikasih kebijakan. Gua sama kalau jurusan disebut apa ya? Kalau paling tinggi. Gua agak lupa sekarang. Senat. Bukan senat, maksudnya kalau di dosen itu paling tinggi apa nih? Rektorat. Enggak, rektor, dekan. Dekan. Terus apa lagi kalau jurusan apa tuh? Nggak tahu dah. Gua nggak kuliah. Ya gua agak lupa Iya, tuh. terus? Nah, gua dipanggil. Gua pernah dipanggil ini nih. Udah kamu kalau kamu mau lulus, Iya. udah kamu tinggalin jadi dunia aktivis. Iya. Akhirnya. Udah. Kamu jadi Mahasiswa biasa aja lah. Iya, pokoknya lancar-lancar aja lah, pokoknya ijazah mah udah lancar-lancar aja. Iya. Bergeningnya lah Iya, itu. bergeningnya. Penawarannya. Akhirnya lu pilih. Enggak. Gua malah namanya gua udah pilihan gua begitu. Tetap. Ya udah. DO. Risiko gue ya mau DO mau apa ya gue tetap di juang. Nah gue berjuang udah begitu. Udah akhirnya gue diinin secara ya pokoknya ini dijelek apa nah nilai-nilai gue dihancurin dah dia. Udah gimana kamu gimana? Ya udah Pak, kalau udah begitu saya pindah ke Pikom. Pindah ke Pikom. Oh boleh pindah jurusan? Iya boleh. Oh jadi lu kasus. Kan dari kita kan sama aja daftar ulang. Oh. Maksudnya jadi mahasiswa baru lagi pindah jurusan gua. Tapi lu merju juga. Dibantu sama Arif itu, sama Indra yang sekarang jadi staf Menhub, Indra Budiman. Selesai lah. Jadi pas gue di Pikom berapa hari ini, ya karena gue emang jiwa. Balik lagi. Pemberontak jiwa ini, begitu. Rektorat gue demo. Rektorat kebijakan. Iya. Waktu itu kebijakan rektorat gue demo. Ya kan? Nah udah begitu, gue pengen ketemu rektorat nggak siap waktu itu mau ketemu sama gue. Akhirnya Didik Rajbini yang ketemu gue. Gue masuk ke dalam ruangan kantor rektorat Didik Rajbini. Gue bukan mau ketemu lo, gue mau ketemu rektor, mau ketemu wakil. Mejanya gue angkat. Mejanya gue angkat. Terus kata ya udah ya karena dia pimpinan tertinggi ya nomor 2 kan. Dekan gue dipanggil. Udah ini nih akhirnya ya gue tetap bertahan di Pikom. Ya akhirnya itu lagi yang dimainkan. Nilai-nilai gue DO lagi. akhirnya gue nggak di DO. Gue keluar aja udah.
Maksudnya gua nggak Ya udah nggak peduli dah. gua nggak peduli dah. Ya, lu keluar kampus dah. Gerakan tetap gua ini. Oh lu di balik layar, di balik Iya, kampus. tetap. Iya kan? Udah akhirnya kan temen-temen tuh sering ribut, sering ini. Hmm. Sering bikin rame dah tuh dulu kampus sejarah itu tuh. Bikin ini ya kan, perebutan ini kan. Ada kader gua ini nih. Lu 99 tuh. Iya, enggak, udah kemarin 2000-an ini dah, sampai ada penusukan kan ini kan ribut, sampai ada ribut sampai fisik lah Bang. Sampai kampus pernah diserang yang tadi gue bilang itu. Iya. Sampai kata Kapolsek ini, itu ya udah get kan ini sampai kampus di iniin. Iya. Jadi lawan gue cari. Lawan politik gue di kampus itu. Nah lu selesai di kampus itu tahun berapa Dek? Gua cukup lama, gua ada 8 tahun setengah di mercubuana aktif. Iya terakhir itu tahun berapa ingat-ingat? Masuk 2000 atau kan 99 2000-an? Enggak. Aktif 2012 Masih kayaknya. 2012 lu masih 2012 gua udah mulai berkurang, udah mulai ini. Nah akhirnya lu nggak nembusin ini lagi, apa nggak kuliah lagi ke kampus lain nggak? Udah. Nah masuk dunia politik lah, akhirnya gue tahu tuh lu masuk ke partai atau gimana? Iya, waktu itu gua memang karena basic gua dari PMII, jadi gua ngerambat ke politik. Waktu itu gua pernah ikut PKB. Itu penawaran atau lu? Enggak, ditawarin gua. Ditawarin. Gua jadi sekretaris kecamatan Kembangan. PKB berapa tahun sana? Ada sekitar 5 tahun mah. Nah sekarang habis PKB terus mentok kemana lagi? Nah 5 tahun gua di PKB jadi inian. Nah udah begitu di PKB gua kurang ini apa sih? Karir gua kurang ini, akhirnya gua di tahun berapa ya gua ditarik sama Bintang Reformasi. Partai baru Waktu itu ditarik jadi wakil ketua Jakarta Barat. Nah Wakil ketua Jakarta Barat sampai gua nyalek. Nah lu nyalek di Bintang Reformasi. Bintang Reformasi. Untuk Kembangan. Nggak bertentangan gua. Nah, di Kembangan. Iya pokoknya gue nyalek di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Karena gue salah satu wakil ketua di Partai Bintang Reformasi. Wakil ketua DPC Jakarta Barat. Nggak tembus dah tuh. Nah gue kan nyalek dah tuh 2008. Oh 2008. Iya ya? 2008 gue nyalek. Oh, salah satunya lu ada misi ke situ? Enggak, awalnya karena memang gue ditargetin itu kebetulan gua sih nggak ada misi ke situ. Oh ya Reuni Akbar. Jadi waktu itu kan gua sambil itu gua juga aktif di IO. IO anak mercu waktu itu namanya Nipro. Yang musik-musik Iya, indie. Underground. Iya. Si Ombat Tengkorak. Iya. Gua sering ikut itu. Nah, dia kan punya namanya promotor, Iya. namanya Mipro. Nah Mipro itu pernah ngadain musik-musik dulu aja, lebih ke musik-musik cadas. Terus kemarin-kemarinnya sering ngadain acara-acara inilah bebas lah, misalnya kayak ulang tahun majalah Bintang, ulang tahun es krim, udah mulai baru kemana-mana dah, terus ke gudang olahraga. Nah, lu nggak ada penghasilan ini, lu nggak kerja apa? Gue nggak pernah kerja. Oh, lu sampai saat ini lu nggak pernah kerja. Jadi pas di situ ya gue kadang-kadang dapat dari temen aja dah, rezeki dari temen lah. Begitu kan, udah. Nah waktu itu kan kebetulan kan waktu gue di Bintang Reformasi juga, ketua gue kan jadi anggota DPRD. Tembus. Iya. Jauh udah jadi anggota DPRD. Oh iya. Jadi gue tembus, ya kan, gue ditarik jadi wakilnya dia. Tapi pada saat itu lu nggak modal. Gue belum nyalek tuh dulu 2000 berapa tuh dulu. Nah gue masih aktif di PMI.
Enggak, masih main di promotor itu. Oh, iya. Ngadain musik. Oh. Kan kadang-kadang rezeki Iya, dari situ kan. iya. Kadang-kadang dibagi sama Iya. ini juga kadang-kadang anggota dewan itu kan namanya kita main di situ kalau lagi ini. Oke, lu pas masuk caleg itu lu ada biaya nggak? Nah, pas gua nih dulu nih, pas gua ngadain acara di olahraga nih, padahal emang gua udah nyalek itu. Oh. Gua ngadain olahraga di Senayan, futsal, Gunung Garam ngadain Iya. dari Mipro ini. Iya. Nah, salah satu pesertanya anggota futsal itu ada anak penabang tahun 99. Si Alit namanya. Ketemu gua lah di situ ceritanya. Ketemu gua. Nah, kebetulan ngobrol dah. Nih ceritanya. Ya, Budut mau reuni. bukan mau reuni. Oh. Anak-anak jatuhnya sering ngumpul nih angkatan 99 nih. Iya. Dikomandai sama Joy Tentara 913. Iya. Karena Joy sama Alit kan deketan abang sama. Nih kita masuk Roxy kan dekat itu. kita masuk sejarah yang reuni Akbar 2008 ya. Terus Udah. Nah, aja deket di situ. Ya kan, udah. Ya udah. Dulu kan gue masih di sini nih. Besok si Joy suruh datang ke lapangan basket Senayan tuh yang Patriot Senayan situ. iya. Di situ. Akhirnya si Joy datang lah tuh sama istrinya, Malit ngobrol. Gap, gua kangen lah tuh. Karena biar gimana pun kalau tahun di bawahan gua kan pasti Iya. tahu lu lah. Tahu gua lah Iya, ibaratnya. tahu lah. Udah. Ya udah Joy, gua juga rindu sama teman-teman. Cuma caranya gimana? Ya kan? Ya gua justru ngajak lu nih, Gap. Lu kan lebih paham nih. Iyo, karena lu udah ketemu di Enggak, lu lebih paham lah bagaimana caranya ngumpulin masa. ngumpul apa teman-teman ini nih. Iya sih, memang gua ngurusin anak Budut ini rada-rada susah, rada gampang karena yang ngurusin jagoan semua nih kata gua nih. Iya, terus Ya udah, dulu kan mental lu kan mental inilah si iya. Joy juga tentara ini nih. Terus gimana? Ya udah Joy. Ya udah. Bikin pertemuan aja Joy. Kita bikin pertemuan. itu siapa aja tuh? Bikin pertemuan lah akhirnya. Pokoknya di atas gua di bawah gua, di bawahnya si Joy. Waktu itu nggak tahu ada batch seberapa aja. Jadi 97 ke bawah nih. Iya. Bikin acara, ada di atas gua 93 anak setka. Nah, gua di backup sama dia. Udah ceritanya gua bikin acara waktu itu di Cipanas apa ya, di daerah Cibodas. Si Joy nyediain villa. Oh, ini pertemuan pertama nih rapat Untuk ngadain pembentukan panitia reuni Akbar. Ketua. Udah. Berapa orang di situ? Lumayan banyak. Iya. Waktu itu kalau nggak salah anak 40 juga ada. Banyak. Anak 86 juga ada. Konvoy gue naik motor. Cipanas. Udah. Banyak dah tuh di ruangan. Gue liat angkatan muda semua. Udah mau pada maju nih semuanya. Gue nggak maju, nggak. Karakter gue kan emang nggak pernah. Iya, nggak nonjolin. Nggak pernah nonjolin. Udah. Gini. Udah. Gue cuma bilang, udah. Setelah coba pada nyalonin buat gini. Oke, para kandidat. Siapa yang mau jadi kandidat? Kalau Joy mau dorong aja, lu ngobrol, kasih pandangan kayak ke teman-teman kandidat ya. Lu pada siap nggak jadi kandidat? Siap bang. Oke. Sekarang kalau lu mau jadi kandidat, misi lu apa? Iya. Ngomong lah. Iya. Karena bukan sekedar ego-egoan doang nih. Nyari panggung. Bukan nyari panggung doang. Iya kan kata gua. Iya. Ini kita mau ngadain reuni Akbar. Ini harus siap segala sesuatunya. Lu punya pemikiran, lu punya waktu, dan lu punya agak sedikit biaya lah. Oh, iya. Karena buat konsolidasi. Iya. Gue bilang begitu. Kalau lu itu nih, sekarang kenapa? Gua bilang nih sekali lagi, ngurusin anak Budut ini, ngurusin jagoan semua. Iya. Bukan ngurusin angkatan lu doang. Oke lu di angkatan lu jagoan, belum tentu lu di
Iya. Atas-atasan lo nih, gua Iya. bilang gitu. Iya. Setuju. Ya. Setuju. Gua bilang begitu. Akhirnya. Sekarang lu siap nggak di situ? Heeh. Mundur semuanya. Udah, sekarang siapa yang mau, Joy? Gua inian kayak alat negara, masa Iya. gua sih udah lu aja gitu. Yo. Karena gua ya udah, karena kepercayaan teman-teman gua siap. Oke. Kalau memang lu percayaan ke gua, ya oke. Sekarang gue siap untuk Reuni Akbar. Gue akan meyakinkan semua alumni yang ada, alumni maupun di atas maupun di atas kita, Di bawah. maupun di basis di luar basis gua, Iya. maupun di bawah alumni gua. Gua akan yakinin. Gua tuh gitu. Mau kita punya rencana, kalau gua udah punya rencana mau datangnya 10 orang, mau datangnya 100 orang, ya kan? Mau datangnya 1000 orang, jadi Reuni Akbar. Iya. Gue bilang begitu. Awalnya tuh. Udah. Terbentuklah. Udah terbentuk udah Bang dah. Iya, gua udah siap. Bentuklah namanya apa nih? Wah, ngadiin itu nama. Iya. Ada yang namanya Forum Silaturahmi Budut. Iya, FABB atau FAS. Ya, Ya untuk legalitas iya. ya. Untuk legalitas. Ada Porkabut lah. Iya. Ya kan? Waktu itu pub dulu. Pub ya. Pub dulu. Forum Alumni Budut. akhirnya kan forum pub ya. Nah, Pub, forum alumni forum Budut. alumni Budut. Pub pertama tuh 2 tahun buat 2008 pub. Udah bungkus pub. Bikin proposal. Nge-grillnya ada tuh. Gerilya ada nih. Gerilya ke basis gua. Nah, memang yang bisa diatasi waktu itu bikin markas di Nabang. Iya. Sekretariatnya di tempatnya Bowo 96. Iya. Di Kota Bumi Selatan. Nah, kebetulan di situ ada Bang Obeng, Nuain, Iya. Bang Obeng, Iya. Obeng Lawas. Iya. Udah setelah itu gua ke Bang Parai, Nabang. Nah, 913 kan cuma si almarhum siapa yang anak setka tuh 94 Edoy. Iya. Gue diperkuat sama dia, udah bikin ini, udah gue konsolidasi ke basis-basis. Mistik waktu itu ketemu di Senayan ya, Tahu. Senayan Mistik. Iya. Mistik ngumpulin di Senayan. Gua nggak datang kan. Iya. Terus. Mistik sih nggak begitu fatal. Terus yang kritis banget itu 806. 806. Waktu itu ngumpulin di Pales, di Iya. pasar, di atas, di aula pasar. Bang Jujung segala ya. Iya Bang Jujung, gua sampai di Jujung ya. Dia kata gitu, lu jatuh itu mau. Wah dia kata apa lah gua. Ya gua jawab lah. Iya. Sampai yang bilang begini, lu mau ngadain Reuni Akbar, gue yang ngadain Reuni Akbar kelasan gua jadi gue dibawa kabur. Ada yang ngomong begitu. Ya udah Bang, kalau saya mah begini. Kalau emang abang mau percaya, ya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau mau ikut. Iya. Lu kalau lagi itu proposal pengajuan Iya. dana tiap basis ada. Iya, tiap basis ada. Harus sumbangsi. Sumbangsi. Waktu itu gue lupa berapa duit. Terus Tommy Babi ngadain di pinggir pantai. Waktu itu Badik Badok yang dipercayain. Ya lobby-lobbynya di situ. Tommy Babi. Dia aja nggak terlalu kritis lah. Penting gua udah temuin. Iya. Kalau 913 mah udah Cincai malu. Cincai, Nabang Cincai, ya kan? Mistik cincai. Mistik Cincai kalau Ikut dia. aja. Iya nggak ngumpulin, dikumpulin, cuma nggak Iya. ini. Nah, Kemayoran. 106 yang rada
keras juga. Itu di rumah Imel, Iya. di rumahnya Mai. Ah, Nah karena mereka ini kan Slash ini kan tahu sejarah gua, Iya. jadi nggak terlalu ini juga. Iya, Oh lu gap yang ini, Ah. wah ya udah. Jadi Slash, Mai, Imel, dia tahu gua lah. ya 97 semua. Iya. Ah, Ya udah, nggak terlalu ini dah, dia nggak terlalu ini doang. Mayoran? Kemayoran waktu itu di mana ya gue lupa. Gue agak lupa deh Kemayoran. Mame. Hmm. Mame, iya. Kata Mame, benar. Pokoknya kritis ya 806 doang dah yang itu dah. Yang rada berat nih. Yang rada berat. Hmm. Udah sejarah ada 2008 udah dah. Nah pas sudah pelaksanaannya, kendala. Apaan tuh? Waktu itu di Priuk sini dipercayain tahun 9 itu siapa sih, gue lupa namanya tuh. Dia anak negeri 1 dia tuh. Cuma dia nggak mau maju. Gue maju ke Pak Joko. Oh, untuk masuk nembusin sekolah. buat Penggunaan. minta tempat, menggunakan Iya, tempat. iya. Dipersulit. Iya. Karena gue anak alumni Siang. Iya. mau dia kalau mau bikin Sama si Torus kali lu. belum Torres belum Belum ngikut, muncul ya, belum 2009 muncul. ya? 2010 baru Torres masuk. Iya. Kalau memang mau Tembusin sekolah. tembusin ini, mau bikin ikatan alumni, harus alumninya dari satu, Iya. STM 1, negeri 1. Oh, itu Pak Joko udah wakil kepala sekolah ya? Pak Joko Kepsek. kepala sekolah. Kepala sekolah pada saat itu. Iya. Waduh pusing nih kata gue nih, gimana nih? Billy waktu 63 lu nih, Billy nggak nyanggup. Waduh gue nggak nyanggup dong yang gini. Akhirnya gue ngelobi si Dibo. Oh, Dibo yang turun. Dibo nggak gue lobby, udah bang, yang capek udah gue. Lu mah tinggal naik panggung aja. Iya. Yang penting lu siap jadi ketua panitia. Iya. Ya, Tuh awal gue ketemu Dibo. iya. Di belakangnya lu lah. Iya, pokoknya udah, ini urusan mah ibaratnya mah, inian mah udah Iya, jadi. lu Tinggal cuma- tempat doang nih. Nama lu, pokoknya ketua lu lah, gitu kan? Iya, udah ketua, pokoknya ketua pelaksana, nanti yang sambutan lo. Iya. Iya. Lo yang yang sambutan, bukan gua. Iya. Tembus dah akhirnya. Tembus, diizinin sama. Pasti gua diganti jadi ketua Karena di situ alumni ketua STM 1. panitia. Ya gua siasatin ketua Atau Pak- pelaksana, ketua PAB gua, apa lu, pelaksananya STM 1. OC-nya gua, ST-nya Dibo, ketua panitianya. Iya. Bata lu bang, gua rayu-rayu mau. Lancar Udah, lah. jadi kan Dibo yang sambutan. Jadi Lancar. dana tembus tuh semua. Nah, ya pokoknya modal ini ada tuh modal nekat aja dah. modal nekat sama modal ini dah, modal panitia sama modal masing-masing basis dah itu mah. Iya. Modal panitia dah tuh. Tapi nutup kan. Iya, kan waktu itu ya panitia kan berani mana waktu itu kan memang si Joy juga keuangan ini. Jadi reuni Akbar 2008 adalah cikal bakal reuni yang per 2 tahun ini. Iya, per 2 Salah tahun. satunya adalah ketua pelaksananya juga target 913. Nah, dan artisnya lagi itu siapa ya? Nggak ada ya? Bebas Artisnya anak-anak. waktu itu gue juga udah agak lupa. Tapi ada sampai 1000 orang. Banyak. Ya? Banyak. Gue nggak ngerasain sih. Jadi memang termasuk Banyak sukses gue ya. juga kadang-kadang banyak. Dokumentasinya siapa sih? Gue nggak ada. Itu bakalan kalau nggak salah di CD-in sama si Joy. Heeh. Di CD-in banyak itu. Iya, di YouTube nggak ketemu. Di CD-in sama Joy itu. Ada di CD ini tuh waktu itu masih zaman CD itu. Nah. 2008 itu. Si Joy bikin CD banyak. Mau gua nggak ini. Udah selesai itu kan akhirnya kan bikin ini lagi di 2010 kan. Iya, 2010 kan masuk Bikin Facebook. bikin reuni lagi tuh kan. Iya, itu kan. Karena udah rada ini. Bener kan? Ya. 2010 itu waktu itu pemilihan apa tuh? Pemilihan ketua dulu ya. Iya. Waktu itu Bang Yosi sampai datang, Iya. yang si Yadi terpilih. Oh iya. Mungkin waktu itu karena Non
Enggak, setelah setelah reuni akbar 913 dulu bikin pengurusan. Oh. 913 dulu. Waktu itu bulan apa sih? Mei ya? Iya. Mei. Nah, 913 bikin pengurusan bikin pemilihan ketua di sekolahan tanggal 28 Februari. Pertama 913. Oh, cikal bakal pengurusan basis. Di 913. Nah, waktu itu yang maju otak ya? Botak. Nah, gue juga disuruh masuk. Waktu itu memang buat mancing teman-teman yang mau pada maju juga. Yeah. Gue sama si Jay suruh maju juga. Maju Gap. Biar Poltak ada ini. Ternyata memang udah dikondisin sama yang tua-tua. Ya udah, karena gue juga udah ngurusin ini. Gue cuma mancing doang, nggak ada yang nongol lagi nggak. Akhirnya kan Poltak terpilih karena gue emang kagak, ya namanya gitu kan harus mengerahkan massa kita juga. Kalau gue kan cuma ini doang. Nah, selesai itu udah, akhirnya kan bentuk lagi mau ngatasin, gue kan masih tetap di pub kan. Iya. Masih di pub kan. Pub masih ada sebelum Pokat kan. Ini makanya gue ceritain dulu nih. Iya. Pub dulu, udah. Akhirnya waktu pub terbentuknya lagi yang namanya pemilihan ketua umum pusat. Itu di ruangan bangunan kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah, itu mau menjelang reuni akbar yang kedua. Iya, terus mau menjelang 2000 kali. Nah, waktu itu udah mulai banyak yang aktif dah tuh. Iya. Rata-rata itu hampir semua 93. Termasuk Tommy Babi ini mengajukan Yadi. Iya, muncul lah kan itu. Iya, Dari Facebook gitu. muncul kan, udah dari itu kan. Yadi, ternyata gue juga nyalon. Pertahanan gue masih nyalon ya kan, pertahanan kan. Planningnya untuk ke reuni akbar berikutnya. Iya, akhirnya terjadilah tuh Yadi. Gue menyalon, Yadi nyalon. Nah, Yadi ketua kan karena di situ gue nyalon juga. Gue di urutan kedua. Karena memang pengondisian juga anak 93 banyak yang datang. Terpilihlah Yadi. Nah, menjelang berapa bulan, nah Yadi ini tidak disetujui. Karena Yadi ini bukan murni alumni Budut. Iya. Dia doski. Iya. Jadi merasa kayak ini nih. Iya. Pundung lah. Pundung. Iya, ini kan tahu sendiri kan anak-anak kan. Anak-anak kan rada ya udah, karena itu akhirnya gue lagi yang naik karena wakilnya Yadi. Lu FAP itu belum legalitas kan? Belum legalitas. Udah Yadi dulu tuh ganti nama PAS. Oh iya. Lu ganti nama PAS. Ganti nama PAS, Forum Alumni PAS, Forum Alumni Aliansi STM Budut. Oh, karena jadi karena PAS Budut. Oh iya, karena PAS Budut. Karena ada brotherhood-nya, iya, terjun di dalamnya. PAS Budut. Jadi kalau bicara sejarah itu PAS Budut disebutnya Forum Aliansi Alumni STM Budut. Jadi PAS Budut. Iya. Itu menaungi berarti salah satunya mungkin menaungin yang non sekutu. Iya. Yang Budut itu. Salah satunya Grafika, Doski, ya kan, LPPU. Iya, nah mulai dari situ banyak yang udah tertimbung, termasuk teman-teman. Nah, mistik gini. Akhirnya nggak berjalan kan? 2 tahun tetap berjalan. Akhirnya Bang Yosi kan pada datang tuh, Agun Gunanjar udah mulai pada nongol dah tuh. Ya kan di reuni 2010 termasuk ya semuanya udah pada nongol dah nih termasuk lo juga udah. Iya, udah nongol. Udah kan, nah ya di situ dah. Nah, pas habis selesai itu kan baru kita rapat koordinasi lagi, ibaratnya
mubes lah, suara besar ya kan waktu itu di kantin, termasuk ada Bang Yosi, Iya. ada Bang Maksi, ada Iya. Bang apa tuh yang jaga, yang abang banyak lah pokoknya, dengkot. Hmm. Akhirnya di situ tidak ada pemilihan, tapi ada sistem penunjukan, bagi-bagi kekuasaan, Iya. ya kan? Akhirnya si Torus lah Ya naik. yang naik, sepakati Iya. dari STM 1, Iya. Untuk mulai diambil dari situ, karena pengen mau menggunakan sekolah. pengen menggunakan sekolahan. Gua diambil, gua kan tadi udah karena gua udah banyak berbuat mungkin, udah gap, gua diminta Lagi dari dah. senior sekretaris, Iya. bantu Torus. Ah, Nah, gue pikir Torus cara pandang organisasinya dia adalah basicnya. iya. Sekelas sejalan gue sama Torus ya kan. Sejalan sama Torus. Udah tuh masuk dah tuh pada teman-teman lah kan, dari wakil apa ketua Torus dari 1, ya kan. Sekretaris gua dari PGRI 4. Ya kan, wakil ketua Dedi Supena Iya. dari STM PGRI 5, Iya. bendahara Minrai Iya. Kenapa? dari STM Negeri 5. Iya. Komplit lah. Komplit dah tuh. Nah, baru diambil dari situ, baru diambil setelah pengurus KSB ini ya, Betul. KSBO ini udah Ada baru inform baru. iniannya diambil dari angkatan, Oh iya. dari basis, ya kan dari sekolah. Seksi-seksi lah. Iya, pokoknya itunya koordinator. nah. Ambil humas-humasnya. Diganti dari nama. Vokat. Diganti nama apa nih, enak nih yang ini. Akhirnya terjadilah Pokat. Vokat 145. Forum Komunikasi Alumni Teknik Alumni Teknik 145 Budut. Iya, nah itu resminya lah. Resminya. Nah, dan legalnya. Akhirnya Sampai sekarang. selesai itu legalisasiin ke apa? Kemenham. Bukan Kemenham, baru ke inian aja, ke apa? Akte notaris. Iya. Mirja. Itu kan akte notaris Pokat itu masih Mirja itu. Sekretariatnya di rumah gua. Sebenarnya sampai sekarang ya? Masih sekarang, sekretarisnya masih di tempat gua dulu kan. Tempat lu sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Secara legalnya ya? Secara legal masih di tempat gua. Sekretariat kan waktu kita pernah buka Iya. distro juga di situ. Iya, benar ingat. Sekretariat masih di situ, masih di tempat gua. Oke, itu sedikit sejarah ya, gitu Sejarah. panjang, termasuk sejarah Bilo salah satu iya berkecimpung di Budut tuh udah lama setelah alumni ya, Ket. Nah masuk yang kondisi sekarang, Ket, kan? Ya, lu kayaknya kemarin dunia politik masuk partai baru lagi atau apa? Jadi kalau bicara politik gua masih Sekarang lu mau setelah PBR sudah bubar, nggak masuk pemilu, gua sekarang aktif di mana? mau pindah ke waktu itu ke Golkar. Oh, lu dulu benci Iya. Golkar masuk. Karena sekarang Golkar ini kan nggak Golkar kayak dulu. Iya, Golkar reformasi. Masih. Lu ketemu Bang Agun dong harusnya tuh. Iya, gue pernah ketemu Bang Agun, cuma Golkar sekarang kan ini. Jadi pas gue ketemu Bang Agun juga kan, gue sering bicara. Sebenarnya dia ngomong kalau Budut ini mah nggak usah dibikin Partai nggak usah dibikin jadi organisasi politik. Bukan itu, organisasi formal. Oh. Ya Budut organisasi perkumpulan aja, silaturahmi. Karena Budut itu bukan organisasi pragmatis. Boleh
Ya juga jangan dibuat jadi organ taktis. Karena kesinggungannya nanti teman-teman banyak. Gue selama gue jadi ini juga nggak pernah gue nggak. Mungkin kalau secara personal silakan aja. Iya. Tapi kalau secara ini kayaknya jadi perpecahan bang. Iya. Kayaknya yang gue lihat gitu. Kalau jadi karena emang Budut ini bukan organisasi pragmatis. Jadi kalau teman-teman organ ini dijadikan jadi organ taktis, itu jadi blunder di kita. Nah iya. Nah Kan sekarang nggak- lu masuk kemana? Lu masuk kemana Kak, ini, periode ini? Jadi pas gua ada di itu, ketua gua masuk ke Golkar, kemarin jadi anggota DPRD. Ya kan dari Golkar. Nah gua waktu itu kan katanya dia mau nyalonin terus dia jadi wakil ketua di DKI, Golkar DKI, DPD 1. Katanya dia ketika dia mau jadi ketua Jakarta Barat, gua akan ditarik. Gitu. Nah, selesai dia udah main di partai, gua udah main di Soksi dulu. Iya. Soksi ini kan pendiri Partai Golkar. Iya. Soksi itu. Ormas Soksi. Jadi dia main di Golkar, gua duluan udah main di Soksi. Iya. Nah, gua waktu itu salah satu ketua di Jakarta Barat. Nah, waktu itu ketuanya anaknya Jaksa Agung, Adi Sanip, Iya. ya kan. Nah, waktu itu kebetulan dia mau nyalek di DPRD, cuma dapil 10, dapil 9, Iya. bukan dapil 10, kan dapil sini. Udah. Nah, ternyata dia yang jadi ketua, akhirnya sampai saat ini ketua gue juga nggak ini. Akhirnya tetap, nah kemarin ketua gue 5 tahun nggak tetap di Golkar, gue simpatisan aja lah, simpatisan. Nah terus 5 tahun kemari dia nyalek lagi sampai dia belum jadi ngambil Jakarta Barat. Gue tetap udah jadi masuk pengurus Kosoksi Jakarta Barat, gue jadi wakil ketua. Nah terus kemarin dia nyalek dapil 10 nggak dapet DPRD Golkar. Nah, gue tetap masih jadi pengurus Soksi. Sekarang nih, sekarang. Jadi jabatan Jadi sekarang. setelah si ini udah enggak, sekarang gue pengurus karateker Soksi Jakarta Barat sebagai sekretaris. Oh, sekarang jabatan sekarang. Sekarang gua Lebih Karateker condong Jakarta Barat, Iya, iya. lebih condong ke Partai Golkar. Iya. Nah, itu karir lu terakhir Karir nih. terakhir gue nih sekarang Masih jadi sini, masih aktif. Iya, jadi karateker, jadi karateker Soksi Jakarta Barat. Tapi kalau digerakkan, gua jadi anggota pengurus Barikade 98 yang diketuain sama Bapak Beni Ramdhani. Posisi lu ketua? Anggota Oke. DPN pengurus nasional. Oke, kan mentok di situ nih. Nah, sekarang fenomena yang kemarin, pemilu kemarin kan udah mulai muncul tuh. Dengan bau-bau nama Budut tuh, walaupun istilahnya nggak Iya. itu. Nah, itu gimana menurut fenomena lu, ya kan? Walaupun istilahnya bukan apa namanya, dia nggak bawa bendera secara resmi ya, legalitas ya, Iya. ya kan? Tapi udah ada yang namanya Budut Bawa Budut ya, akal Ya, sehat, Budut akal sehat. 01, buku. Budut for Jokowi Jokowi, gitu, yang akhirnya kalau ngeliat di dunia per-Facebookan sih kelihatannya panas Rame, banget. panas, iya, panas banget. Nggak tahu nih kalau dunia nyatanya nih sama anak-anak. Nah, itu menurut lu kayak gimana? Ya kalau gue ngelihat ya gimana ya. Iya makanya jangan sampai. Opini lu ya, bukan Iya, kita iya, bukan menjadikan opini teman-teman. Ini opini gue. Iya, bukan. Ya makanya yang tadi gue bilang, Budut itu jangan jadi organ taktis dan juga jangan jadi organ pragmatis. Kenapa? Ya karena itu dampaknya bakalan kita sama temen yang dulu kita bangun persaudaraan itu jadi Hilang. jadi kelihatan tegang gitu. Iya. Karena kenapa? Karena memang ya kalau memang teman-teman mau main ya silakan aja, cuma jangan mengataskan nama
Budut. Label budut. Nggak apa-apa orang-orangnya anak-anak budut. Silakan aja. Kalau menurut gua mah. Kalau pribadi ya. Iya pokoknya enggak aja orang-orang yang tetap namanya budut, misalnya nih kayak budut akal sehat punya gerbong nih ada. Iya. Dia pakai organ apa kayak yang namanya organ mengataskan nama organ Pasar Baru kek, organ 8 Banteng kek, bisa saja. Menurut gua termasuk kalau 01 juga begitu. Jangan mengataskan nama budut Por Jokowi. Karena dampaknya teman-teman akan ya kan yang ngejual itu nama budutnya gitu. Iya sih memang. Kalau ibaratkan jual nama budutnya kan otomatis kan wah gerah juga nih. Gitu kan, dan kelihatannya ada masanya padahal belum tentu. Iya, belum tentu. Belum tentu. Makanya kayak sangat disayangkan yaitu gua takutnya itu kalau gua sih ya karena kedewasaan politik gua nganggapnya ya lelucon-lelucuan aja anak-anak, cuma kan begitu. Ya, karena gue ngelihat ya, nggak tahu ya, mungkin karena gue juga mengenal lu nggak begitu deket, tapi gue tahu seenggaknya lu orang partai, ini orang yang berorganisasi politik. Tapi ngelihat status lu ngelihat ini, kayaknya lu nggak berkiblat ke sana sini, lu adem aja. Iya, karena gue nggak mau, gue jaga-jaga. Iya. Dia jaga salam satu jiwanya itu gue. Iya, gue pikir lu kan mau 02, lu mau 01, lu mau paham lu ideologi lu apa, lu mau. Iya, jadi kayaknya kalau ya ngelihat ya, kan kita ngelihat namanya dunia Facebook kan ngelihat status, kayaknya jadi ajang merekrut massa. Iya. Kalau lu figurnya enggak. Gue ngelihat lu figurnya anteng-anteng aja lu nggak mau, walaupun orang mungkin tahu lu masuk ke kalau misalnya Soksi kan Golkar ya. Golkar ya. Otomatis kan 01 ya. Tapi kan lu santai aja gitu kan, walaupun lu pernah ada kan, pernah nongol di Budut Por Jokowi kalau nggak salah ya. Gua nggak pernah masuk. Iya, tapi pernah ada dokumentasi. Gua pernah ngasih ucapan selamat aja di Budut Por Jokowi. Karena waktu dia kemenangan Jokowi, waktu selamatan Budut Por Jokowi, karena memang gue di Polres Ben Hill, gue salah satu relawan Polres Ben Hill yang mendukung Jokowi, jadi gue diundang untuk hadir ya gue datang. Iya. Waktu selamatan. Iya, tapi ketika lagi kampanye lagi ini gue nggak pernah nongol. Nah, sampai di Senayan, sampai terakhir kampanye Akbar, gue pun nggak datang. Iya. Gue karena gue sibuk dengan gerbong gue yang ada. Lu fokus di Polres Ben Hill. Gue juga bawa gerbong juga. Nah teman-teman juga itu ya udah. Nah ketika udah dia bikin selamatan, memang gue hadir. Waktu di mana tepatnya Nario. Di KP apa sih itu? Nario tinggalnya di mana? Nario 97. Nario Lawas. Oh iya, Lawas. Di mana tuh di banyak KP juga tuh di Jakarta Selatan. Iya. Paham Bangka ya. Gue nggak susu bangsi lah, karena biar gimana pun ya udahlah. Ya cuma kan gue sering pesan ya udah. Ketika selesai ya udah. Nggak ada 02, nggak ada 01, nggak ada 02. Waktu acara-acara 913 juga sering gue sampaikan begitu. Ya pilihan politik masa saja, teman-teman aja punya pandangan politik masa saja. Nah itu opini ya, tergantung ya teman-teman atau ya yang sekarang udah udah ada forum-forumnya ya. Kita nggak ikut campur gitu. Ini kan pribadi, walaupun setidak-tidaknya gimana caranya setelah kemarin ramai dan sedikitnya kita ada persetegangan antara 01 02, gimana caranya kita kembali nyatu dan kita membawa sesuatu bendera yang budut lebih ke arah sosial kali ya, lebih balik lagi lah ke jati diri lah, kayak misalnya Om Petro bilang kan agama stopi yang lebih condongnya dia kritis dengan dari sisi
ngelihat kok jadi teman-teman gue kayak gini yang Iya. tadinya akrab. Jadi Kalau udah seberang- bicara politik Politik udah jadi, dah ya. gitu. Oke, Get. Closing statement, Get. Ya mungkin lu mau ngasih apa namanya sedikit motivasi atau apalah, walaupun dalam hal ini lu lebih condong ke arah dunia pergerakan dan dunia sedikit masuk ke politik walaupun atas nama pribadi ya, bukan menjadikan suatu bendera Budut. Walaupun gua alumni Budut. Nah, ayolah buat pelajar atau buat para alumni closing statement. Ya kalau gue sih begini, ini kan tugasnya forum yang sudah kita buat Legalnya. legal kayak Pokat. Iya. Ini kan seharusnya Pokat yang lebih bisa mengadem suasana. Karena Pokat ini bagian dari induk. Induk yang memang kita sudah sepakati, ya kan? Yang kita sudah sepakati sebagai organ induk Budut. Nah, dia yang harus bisa menyelesaikan semua itu. Selain dari basis-basis, terus dari budut-budut regen maupun budut-budut yang tadi beda pandangan politik, kita duduk bareng, kita bicarakan, ya kan? Kita bicarakan itu agar ya budut itu ya kita lihat sejarah budut. Ya pergerakan dulu lah. Pergerakan kita, awal lah kita gitu. Ini karena ini udah selesai, kita anggap kita udah selesai gitu. Jangan sampai gara-gara beda pandangan kita ya jadi salah-salahan gitu. Cobalah untuk Membenahi gitu. rumah sendiri Rumah dulu. sendiri. Boleh berpolitik, yang penting dewasa lah kita berpolitik. Iya. Dewasa karena kita bukan putih abu-abu lagi. Kita udah alumni. Siapapun dia, kalau dia memang punya pandangan politik, kalau memang dia mau jadi sesuatu ya siapa sih yang kita nggak mau. Ya contoh banyak kayak Bang Agun kan udah sukses dalam bidang politik kan. Iya, gue pernah ketemu dia dan Iya. dia pun pesan jangan bawa politik ke dalam sebuah organisasi. Apalagi waktu itu kan tentang pertemuan Ikat Satu Jakarta. Ya, udah jangan bawa gue orang politik. Iya. Tapi gue nggak bawa masuk. Jadi kita contoh lah itu. Kita contoh beliau. Iya. Beliau berapa periode sih? Iya. Apa sih pernah ada kasus? Iya. Hah? Paham. Sebenarnya dia Termasuk senior gue di Sok sih. Iya, dan orang yang Dia pengurus DPP. Iya. Pengurus DPP nggak pernah ada kasus dia. Jadi jangan sampai ya Budut ini dibikin jadi politik praktis lah. Iya. Silakan aja teman-teman berpolitik, silakan aja, itu kan hak. Memang Yang udah ya dipikir udah, lagi lah. iya, Kita juga nggak bisa kan melarang si gitu. A si B. Iyalah, itu melarang, kan memang. Organisasi udah terbentuk ya. Ya udahlah gitu kan asal. Iya, mau apapun pandangan politiknya, apapun agamanya. Kan dulu kita tidak pernah mandang itu kan. Iya, pas zaman sekolah. Zaman sekolah kita udah pernah mandang. Lu agama lu apa ya? Ketika lu ada di situ. lu ada di situ ya lu saudara gua. Iya. Oke. Lu berdarah-darah ya gua bela kan Iya. gitu. Ada lagi, Ket? Ya mungkin itu aja cukup. Oke, segitu aja ngobrol bersama alumni STM PGRI 4 tahun 97 Tagep dengan segala sejarah-sejarah kecil-kecil dari mulai STM, dari mulai kuliah masuk ke pergerakan sampai sekarang masuk ke dunia politik yang mungkin akan ada manfaatnya setidaknya untuk pribadi atau untuk Budut lah, kan? Ya, semoga ada manfaatnya dan akhir kata jika lo memang ada kata-kata salah ataupun nama-nama yang tersebut itu cuma sejarah ya. Sejarah ya, bagian sejarah. Bercerita bukan menjadikan sebuah perdebatan Perdebatan yang panjang gitu. Ya, gitu aja. Salam Budut.
Salam sehat.